Saya menanya kepada Anda, ada hal spesial nggak ketika Anda sudah melaksanakan disiplin sholat? Sangat ada Pak. Mulai dari jujur pas belum rajin sholat tuh kayak apa ya? Ada yang kurang gitu di dalam satu hari gitu. Tapi ketika saya disiplin melaksanakan sholat, apalagi sholat 5 waktu ya, itu jujur perubahannya tuh mulai terasa gitu. Kayak misalnya lagi capek atau misalnya haus, saya sholat, terus saya melaksanakan kayak, oh gitu, enak ternyata nyaman gitu. Dan saya jadi apa ya, merasa ingin mendisiplinkan lagi waktu sholat saya, dan kalau bisa saya maksimalin setiap sholat yang saya lakukan. Cita-cita kamu apa, Ridwan? Ingin menjadi pengusaha yang sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Ya, amin. Amin. Jadi pengusaha yang sukses. Apa kaitannya cita-citamu dengan sholat yang kamu kerjakan? Jujur dengan adanya sholat, saya merasa bahwa cita-cita yang saya idamkan itu bisa saya dekati. Karena dengan adanya sholat, saya merasa, wah, aku bisa nih nge-manage waktu sholat, aku bisa nih ikhtiar atau konsisten dalam sholat. Gimana kalau misalnya nanti aku mau kerja atau pengusaha, aku juga bisa mengaplikasiin yang namanya konsisten, yang namanya ikhtiar, yang namanya berusaha buat melaksanakan sholat tersebut. Baik, teman-teman perhatikan. Saya ajarin Anda untuk jadi orang sukses. Bukan nanti, tapi sekarang. Ridwan, kalau Anda cita-cita jadi pengusaha, apa langkah yang konkret yang sudah Anda lakukan sekarang untuk Anda menjadi pengusaha? Alhamdulillahnya saya dan teman-teman saya melakukan kegiatan berjualan, yaitu berjualan-jualan. Dan ya kita kecil-kecilan dulu aja, tapi insya Allah kedepannya bisa makin dibesarin dan bisa makin bermanfaat buat orang-orang, terutama bagi kita yang ngelakuin hal tersebut. Gitu Pak. Udah dapat untung dari jualan donat? Alhamdulillah. Ada? Berapa untungnya? Buat per orangnya. Per orang, per minggu? Kalau misalnya per orang tuh mungkin 2 bulan tuh ada berapa? 250. Per bulan? 2 bulan. Ya, adalah per orang? Ya, soalnya kita kan bukan sendiri doang, tapi tim gitu. Tim, oh satu tim 250? Nah, 200 ribu. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda mau bikin perusahaan, kira-kira Anda harus punya modal berapa? Menurut pengetahuan Anda aja, berapa? Mungkin menurut saya, kalau dari tabungan ya, buat awal perusahaan yang gede gitu Pak. Iya, perusahaan, sebuah perusahaan besar, cita-cita Anda. Gak kepikiran sih Pak, tapi Oke. gak kepikiran sih Pak. Baik. Kalau Anda, saya tanya, kalau Anda mau punya perusahaan besar, berapa duit yang harus Anda miliki? Aduh, nggak kepikiran Pak. Nah, tandanya Ridwan itu harus baca. Harus mulai baca-baca buku tentang pengusaha sukses. Siapa yang Anda jadikan idola, panutan pengusaha sukses yang sekarang hidup masih ada? Siapa ya? Mark Zuckerberg. Hah? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Siapa itu? Yang apa? Owner Instagram. Owner yang ini apa? Memegang medsos itu Pak. Apa medsos apa? Facebook. Oke. Anak-anak sekalian, ini tandanya bahwa Ridwan, anak kalian semua harus baca. Kalau kamu mau cita-cita itu kan ada ilmunya. Perusahaan besar itu ada ilmunya. Kalau misalkan kamu si Mark Zuckerberg itu jadikan sebagai panutan atau guidance untuk Anda harus baca bukunya. Siap. Cari informasi tentang dia. Nah, terus dia melakukan apa saja ketika mau jadi pengusaha itu. Nah, ini langkahnya, lanjutkan ya. Siap. Oke. Bisa nggak Anda dengan modal 15.000 Anda punya perusahaan? Insya Allah bisa. Pakai apa? Apa gimana? Pakai apa? Pakai saham. Hah? Saham.
Saham. Anda 15.000 bisa punya perusahaan dengan kapitalisasi 8 triliun. Ayo, belajar. Kalau jadi pengusaha, kamu harus belajar apa itu pasar modal, dan itu perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Siap. Bahkan nanti kamu punya perusahaannya, jangan perusahaan hanya offline, tapi harus dijual di bursa efek perusahaan kamu itu. Siap. Pelajari ya. Siap, Pak. Makasih.